Ya oke, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ritan Plus ya. Kali ini saya akan membahas soal charging atau pengecasan kawan-kawan ya. Dan di tangan saya ini ada satu mesin dari Oppo A3X yang kemarin sempat kita servis ya, dengan masalah yang komplikasi, mulai dari mati, terus baterainya putus, lalu SCPA-nya konslet, dan masalah pengecasan atau charging ya. Di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai masalah charging atau pengecasan. Nah, kemarin ini sudah kita cek ya, bahwa kalau ketika dicas itu dia connect, dia terhubung, tapi persentase baterainya tidak nambah ya, atau tetap, atau malah berkurang ya persentase baterainya. Dan sekarang ini sudah benar ya, sudah down, sudah selesai ya kawan-kawan ya. Ini dicas sudah normal ya. Dan di sini saya akan bahas tujuannya supaya kita bisa mendalami masalah daripada charging kawan-kawan ya, yang bila mana teman-teman semua mendapati hal yang sama seperti ini, yang mudah-mudahan ini bisa diambil pelajarannya kawan-kawan ya. Intinya kita sama-sama belajar lah di sini kawan-kawan ya. Oke, lanjut ya kawan-kawan ya. Nah, kemarin ya ketika ini dicolok cas itu connect, tapi dia nggak nambah tuh persentase baterainya. Nah, lalu langkah yang saya ambil, maka saya akan menentukan berapa tegangan fibus yang ada di HP ini. Nah, kemarin saya ukur tegangan fibusnya ya kawan-kawan ya, di sini. Titik ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini titik ini. Atau di sini nih. Lihat kursor ini ya. Oke, lihat kursor komputer ya. Ini adalah skema dari mesin Oppo A3X ya. Oke. Saya ukur di titik ini untuk fibusnya, ternyata keluar 2,2 volt DC ya. Nah, di situ saya curiga kok 2,2 volt. Seharusnya kan untuk fibus itu minimal 4,9 sampai dengan 5 volt atau 4,8 pun nggak masalah. Itu masih termasuk bagian dari tegangan fibus lah, masih kerjanya masih ada. Ternyata setelah saya buka skema ya, kita buka jalur, ternyata saya salah ukur kan kawan. Ternyata bukan di sini ya untuk bagian fibusnya, ternyata di titik ini kan kawan ya. Nah, titik ini atau di sini tuh lebih tepatnya nih. Di bagian tengah nih ya. Nih di kursor ini ya. Nah, setelah saya ukur di sini ya, tentunya kita ukur menggunakan multitester, digital boleh, analog juga boleh. Yang penting skalanya di DC volt ya. Kita ukur di bagian ini ya, saya ukur kemarin. Nah, keluar tuh tegangan sekitar 4,9 volt DC. Wah, bagus dong. Bagus dong berarti 4,9 DC. Tapi kenapa kok nggak nambah tuh persentasenya? Wah, berarti saya lanjut ke depan, saya tracking lagi jalurnya ke bagian jalur IC chargernya. Nah, ini adalah jalur IC charger. Ini kaleng yang saya bongkar adalah blok atau bagian dari IC charger, atau di sini kan kawan ya. Baru. Yap, di sini kan kawan ya. Ini adalah jalur dari bagian IC charger ya, ini ya. Sama kawan-kawan ya. Nah, ketika saya ukur di sini ya, saya ukur di sini keluar tuh 4,9 volt, bagus ternyata. Nah, lanjut dari situ kan, lanjut nih. Ini ada nih. Perhatikan kursor yang ada di monitor ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah garis merah, ini adalah fibus ya, jalur fibus. Nah, ini masuk nih kawan-kawan ya, masuk ke resistor ini. Di sini. Nah, di sini saya ukur juga ya, tentunya saya ukur juga, ternyata tetap keluar kawan-kawan ya, tetap keluar 4,9 volt, bagus. Masuk ke sini, ini kalau nggak salah ini apa ini? Transistor ya. Soalnya kaki 3 kawan-kawan ya. Saya ukur di sini juga keluar 4,9 ya. Lalu saya ukur juga di bagian ini ya. Lanjut terus ya. Lanjut terus ke depan ya. Di kapasitor ini tetap keluar ya. 4,9 volt. Wah, bagus tuh. Terbagus, tetap keluar sampai dengan di sini kan kawan ya. Sampai dengan di kapasitor ini tetap keluar nih 4,9, 4,9. Nah, kalau di sini keluar 4,9 yang jelas, sudah pasti sudah positif masuk ke dalam IC ini kan kawan. Jadi setelah saya ukur semua di jalur IC charger ya, atau jalur fibusnya nih, ini yang garis merah ini adalah jalur fibus ya. Saya ukur semua di sini ya, perhatikan kursornya ya. Ini semua keluar tegangan sebesar 4,9 volt, semua keluar. Lah, pertanyaannya kenapa kok masih nggak nambah persentasenya, malah justru berkurang ya di HP ini ya. Ya, untuk itu
untuk jalur itu bagus, untuk hambatan dalam tentunya juga bagus karena tegangannya sudah memenuhi syarat kerja dari charger ya, dari sistem pengecasan ya, 4,9 sampai 5 volt ya, bagus. Jadi yang saya lakukan apa ya? Yang saya lakukan apa sehingga ini sudah down, sudah selesai, sudah normal. Ya, yang saya lakukan adalah simple kan kawannya. Jadi saya hanya perlu membuka kaleng ini ya. Ketika sudah terbuka, lalu ya saya nggak ganti komponen apa-apa kan kawan ya. Saya hanya blower aja, saya rehot di bagian ini. Semua ini saya rehot semua kan kawan ya. Semuanya saya rehot semua. Nah, saya pastikan semua solderan itu nempel dengan sempurna ya. Jadi tidak ada yang namanya bad connect. Dan ternyata setelah saya rehot semua, saya coba tuh kan, saya coba cas, kling, terhubung, lalu saya tunggu beberapa menit, ternyata naik kan, persentasenya naik, normal kan. Ya, jadi di sini pelajarannya ya, ketika kita dapati yang seperti ini ya, kita ukur dulu untuk syarat kerjanya memenuhi syarat kerja atau enggak tegangannya ya, seperti halnya di sini ya, di Vibes ini ya, garis ini ya. Nah, ini sudah 4,9 semua, 4,9 volt semua. Ketika sudah memenuhi syarat kerja semua, tapi kok sistemnya nggak berjalan dengan sempurna, maksudnya nggak nambah gitu persentasenya ya. Ya udah kita rehot aja kan kawan ya. Nah, logika barangkali ini karena pemikiran saya mungkin di antara komponen-komponen ini ya, tentunya di IC charger juga, ini adalah IC chargernya kan yang saya lingkarinnya IC chargernya ya. Nih, mungkin ada di antara komponen-komponen ini atau bahkan justru IC chargernya itu sendiri yang mengalami masalah bad connect atau timahnya itu retak ya kan, retak ya. Kalau kita lihat dengan secara kasat mata itu nggak kelihatan gitu. Jadi ketika timah itu retak, maka arus atau tegangan itu mengalirnya nggak normal kan kawan ya, nggak maksimal, jadinya dia connect tapi persentasenya tidak bertambah tuh kan kawan ya. Memang untuk komponen elektronik seperti itu kan kawan ya, ada timah yang retak dikit aja pun itu sangat-sangat berpengaruh. Dulu waktu saya servis TV juga itu, ketika saya lihat kalau ada kerusakan tuh ya, saya solder ulang semua timah-timah itu. Kadang normal TV kan kawan ya. Ya mungkin itu karena ada timah-timah yang retak ya. Jadi sama halnya seperti di mesin HP ini kan kawan. Jadi yang perlu kita lakukan ketika semua sudah memenuhi syarat kerjanya tapi kok tetap nggak bisa, ya kita rehot aja gitu. Setelah kita rehot lalu kita tes, ternyata bisa, ya udah gitu. Ini selesai kan kawan ya. Sudah selesai ini. Ini dicas sudah normal ya. Nah, ini mesin udah nyala. Untuk IC PA ini sudah ada ya. Ini saya pesankan melalui toko Oren ya. Ini sudah datang, cuman belum saya ambil ya di pos, tinggal nanti kita pasang ya. Nah, oke kawan-kawan ya, mungkin untuk pembahasan kali ini tentang masalah pengecasan atau charging mungkin cukup sampai di sini kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Tentunya ya jangan malas dalam belajar. Ya, buat teman-teman semua yang masih belum paham, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Dan buat kalian yang baru nonton, jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa melihat video-video saya selanjutnya kawan-kawan ya. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.